Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernoko Jatiputro. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, dan saya ingin memenuhi tugas agama untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester. Nah, dari project yang diberikan oleh dosen, mungkin saya ingin menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir, dan mohon maaf jika nanti saat penjelasan mungkin kurang jelas atau terlalu cepat atau tidak bisa dipahami. Boleh silakan kalian bertanya lewat komen atau komen dari YouTube ya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Nah, yang pertama, ma'rifatul insan. Nah, apa itu ma'rifatul insan? Ma'rifatul insan itu banyak keunikan dari Allah yang diberikan. Nah, jadi keunikan pertama, manusia adalah makhluk Allah yang dimuliakan. Nah, dan dari Quran surat Al-Isra ayat dari Quran surat Al-Isra 70. Nah, di sini Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka dari daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, terus dalam alam ruh adalah kehidupan pertama yang dilalui oleh setiap manusia. Kemudian pada hari ke-120, jadi pertemuan sebuah janin sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, ditiupkan pada jasad manusia. Inilah alam rahim sebagai alam dunia. Nah, kemudian manusia akan dimatikan, jasadnya hancur dan rohnya berpindah ke alam barzah. Pada hari kebangkitan, rohnya setiap manusia akan dikembalikan dalam jasadnya masing-masing untuk kemudian menghadapi pengadilan Allah dan menerima pembalasan yang sempurna atas semua yang telah ia lakukan selama dia di dunia. Nah, di samping itu juga manusia dimulaikan dengan ditunduknya alam semesta untuk manusia. Nah, Allah berfirman, apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan dia menahan langit jatuh ke bumi dengan izinnya. Nah, sesungguhnya Allah benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang bagi manusia. Nah, keunikan kedua adalah manusia adalah makhluk Allah yang mendapat tanggung jawab besar. Semua manusia bisa menunaikan amanahnya dengan baik. Sebagai manusia justru sebaliknya berlaku berkhianat. Adapun amanah manusia pada dasarnya ada dua, yaitu amanah pertama adalah beribadah kepada Allah, dan amanah yang kedua menjadi khalifah di atas muka bumi sebagaimana Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Nah, kita masuk ke ma'rifatullah. Ma'rifatullah merupakan puncak kesadaran yang menentukan perjalanan hidup seseorang.
Dengan ma'rifatullah seseorang hamba dapat mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Nah, ma'rifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan, dan orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala akan merasakan hidupnya lapang dan hidupnya sabar dan bersyukur. Nah, puncak ilmu adalah mengenal Allah. Seorang dikatakan sukses dalam belajar atau menuntut ilmu apabila diantaranya semakin mengenal dan semakin dekat dengan Allah. Nah, kita langsung ke yang ketiga, ma'rifatul rasul. Nah, manusia sangat membutuhkan adanya seorang rasul karena secara fitrah manusia selalu ingin tahu keberadaan Sang Pencipta, selalu menginginkan untuk dapat mengabdi secara benar-benar kepada Sang Pencipta yaitu Allah, dan selalu menginginkan kehidupan yang teratur untuk bisa mengetahui secara benar tentang keberadaan Allah. Nah, bagaimana cara melakukan pengabdian padanya? Nah, mengenal Rasul saja tidak harus dalam bentuk fisikal atau penampilan, tetapi segala aspek syar'i berupa sunnah yang dibedakan Nabi kepada kita, yang diajarkan Nabi kepada kita. Nah, adapun tingkah laku, perkataan ataupun sikap. Dengan mengenal Rasul diharapkan kita dapat mencintai Rasul dan mengikutinya. Nah, perkara ini sebagai cara bagaimana kita taat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu mengenal Rasul sebagai cara bagaimana kita taat kepada Allah. Nah, kita langsung ke pentingnya iman kepada Rasul. Nah, iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman ya. Seorang tidak dianggap muslim dan mukmin kecuali ia beriman kepada Allah dan kepada Allah mengutus para rasulnya. Nah, hakikat yang sebenarnya dari agama Islam yaitu tauhid. Juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali kepada seluruh rasul dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini adapun tugas para rasul yang diutus oleh Allah untuk mengemban tugas-tugas yang sangat mulia. Adapun tugas-tugasnya adalah satu rasul itu membimbing umatnya untuk menuju jalan yang benar agar mendapat kebahagiaan hidup yang di dunia dan akhirat. Nah, yang kedua adalah semua rasul itu menyampaikan ajaran tauhid yang yakni untuk menyembah Allah. Nah, yang ketiga adalah kehadiran rasul itu untuk membawa kebenaran, kabar gembira dan memberi peringatan kepada umatnya agar menjadi umat yang beriman kepada Allah. Nah, di sini ada sifat-sifat Rasul ya. Yang pertama itu adalah jujur, yang kedua sidik, yang kedua amanah, ketiga tabligh, keempat sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan dermawan. Nah, yang wajib diimani oleh umat muslim itu ada 25 nabi. Yang pertama itu ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada sifat wajib dan sifat jaiznya Allah.
yaitu ada wujud, artinya Allah Subhanahu wa taala pasti adanya dan tidak mungkin tiada. Nah, yang kedua qidam, artinya tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga baqo, kekal dan abadi. Fatul lil hawadis, artinya Allah tidak menyamai dengan makhluknya. Nah, dan mungkin masih ada banyak lagi. Nah, ini adalah sifat wajib bagi Rasul, yaitu asidik. Sifat wajib bagi Rasul pertama adalah asidik, yang artinya selalu benar dan jujur. Yang kedua adalah amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat fatona. Nah, fatona itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Nah, mungkin dan ini ada Asmaul Husna ya. Yang pertama ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Maliku, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mukabbiru, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghufar, Al-Qahar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fatah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, kemudian Al-Mu'iz, Al-Muzil, As-Samil, Al-Adl, Al-Latif, Al-Qabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Wadud, Al-Ba'is, Al-Mubid, Al-Had, Al-Qadir, Al-Muqtadir, As-Sabar. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Nah, dari isi Al-Quran itu pastinya jumlah ayatnya ada 6.666 dan ada 30 juz. Ada 30 juz dan 114 surat ya, dari semua isi Al-Quran tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila saya kurang dalam menjelaskan dan belum dimengerti, boleh komen dari YouTube ya. Nah, mungkin saya bisa membalasnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.